Jalan-jalan udah capek berdiri duduk. Terus ini kayaknya karena dokter gitu terus serius-serius amat ya. Ini tadi saya merasa kayaknya ini kosmik lagi against me ya. Ini kayaknya sudah tadi nyiapin gitu, begitu dicolokin dengan konektor mati. Sudah mau pakai punyanya Mbak Isna, listrik mati, nggak ada listrik ini. Ya sudah, kalau gitu kita yang saya ingat aja. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Rahman sudah sangat rinci ya. Saya mungkin sedikit berbagi saja apa yang terjadi mungkin di prodi yang saya kelola juga ya. Kalau kebetulan kalau di ICRS itu wajib semuanya harus publikasi baik master maupun doktor dan wajib mencantumkan nama promotor. Ya. Jadi ada yang pernah tidak mencantumkan itu tidak diterima, harus menulis ulang bersama promotor. Maka dengan demikian promotor juga dipaksa untuk turut berkontribusi karena sebetulnya kedua belah pihak itu ada risiko. Ya. Kalau tidak berkolaborasi itu semuanya berisiko. Ya. Kalau misalnya mahasiswa nekat tadi masukkan kebetulan tembus misalnya. Tetapi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Nur Haidi dan Pak Iwan, ininya begini, ininya begitu, judul aja salah misalnya. Sementara nama profesor ada di situ atau nama promotor ada di situ. Ini dia bisa dibully juga oleh kolehannya, ya kan? Jadi ini ini betul-betul harus kolaborasi antara mahasiswa dan promoters ya. Jadi maka ini sangat penting. Padahal ini promoters dengan mahasiswa ini kalian mau tidak mau, suka tidak suka itu harus selalu berhubungan minimal 4 tahun ya. You have to cultivate your relationship. Jadi harus ada dibangun relasi yang saling menguntungkan. Dan relasi kita ini misalnya pengalaman teman-teman, pengalaman saya dengan mahasiswa ini love hate relations ya. Benci tapi rindu ya. Jadi kadang-kadang sebel apalagi kalau udah disuruh ganti ini sebelnya minta ampun, kita sudah sedemikian rupa bekerja misalnya. Jadi untuk menghindari kebanyakan hate-nya dan memperbanyak love-nya itu harus ada negosiasi sejak pertama ya. Sejak pertama itu harus clear hubungan itu, misalnya mau menulisnya apa, kemudian waktu bertemunya bagaimana nanti ininya apa, komunikasinya misalnya. Karena ada juga yang mahasiswa itu ya siluman ya, datang gitu ya, wah ngomong-ngomong pokoknya idenya banyak banget gitu. Oke, sekarang idenya ditulis ya, terus hilang 6 bulan, datang lagi punya ide yang baru lagi, loh piye ya. Saya pernah betul-betul terjadi di ICRS ada yang sampai 10 kali ganti judul. Akhirnya apa? Ya DO kita minta untuk mengundurkan diri, sudah nggak mungkin waktunya. Jadi ini yang terjadi apa? Karena mahasiswa ini tidak memahami atau salah paham atau bagaimana dengan 2 orang supervisornya ya. Jadi kalau di tempat kami ini begitu masuk, mahasiswa didampingi oleh 2 orang supervisor yang membimbing sampai membuat proposal dan membuat preliminary papers. Nanti kalau proposal itu ternyata agak bergeser sedikit, mungkin salah satu dari promotor itu sudah tidak cocok, nah bisa dicarikan yang lebih cocok. Jadi pembuatan proposal itu sudah didampingi begitu. Nah, ini penting. Jadi betul-betul ya, harus didampingi karena ini waktu yang critical time kok. Kita lebih mandiri. Ini saya nggak mengadu domba loh ya. Kenyataan.
Aduh. Makasih Bu atas penjelasannya. Iya, Bu. Jadi memang didampingi begitu. Ketika mahasiswa ini datang pertama kepada dua orang calon supervisor ini, kan ditanya mau nulis apa, kemudian ditanya gitu. Sebetulnya pertanyaan dari supervisor itu dalam rangka memperjelas dia, ya kan? Kalau dia ini jelas dengan rencana risetnya, bisa menjawab dengan baik, berarti dia clear. Kalau dia nggak tahu yang akan dilakukan apa, bagaimana mau riset, ya kan? Nah, tetapi mahasiswa ini mengira ketika supervisornya itu bertanya macam-macam, itu dikira promotor atau supervisor tidak senang dengan judul itu atau tidak cocok. Jadi dia ulang, comeback lagi, propose another title, dan conversation jadi lagi ini sampai 10 kali. Ini bukan? Yang bawah lagi sedikit, yang ini bawah lagi. Nah ini, ya. Jadi harus rewarding itu tidak bisa professionally, ya, harus menghasilkan doktor dengan baik, tapi juga personally dari kolega menjadi teman, ya, dari profesor dan mahasiswa menjadi teman, itu sangat bagus, ya. Mungkin juga bisa lebih lanjut lagi, mungkin ada yang jadi mantu dan sebagainya. Oke. Jadi intinya Simpanan. intinya student promoter or student supervisor relationship have to be rewarding, has to be satisfying, ya, memuaskan dan memberi reward. Nah ini tadi, kalau supervisor bertanya banyak, itu mereka itu sedang membantu Anda mengetahui tentang riset Anda, bukan sedang tidak setuju, ya kan? Ya. Jangan salah paham, ya. Ini mahasiswa saya heran, ya. Setelah 10 kali bertemu itu mengundurkan diri. Gak lama kemudian itu SMS saya lagi, WA saya, Bu, kalau saya daftar ulang lagi bisa enggak? Kok Yora ini ya, aku bilang, Mas, mungkin sebaiknya sampai daftar di tempat lain saja. Masa nanti kalau mau 12 kali ganti gimana? Jadi seperti itu. Kemudian memilih, ya, kadang-kadang kita dipilihkan, tetapi kita juga bisa memilih. Anda mau memilih orang yang sangat populer, hebat, tetapi tidak pernah punya waktu, atau Anda pilih yang ya mungkin so-so, mungkin not very popular, but he is or she is very attentive, helpful, make you doctor very soon. Nah, ini kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi ini Anda lihat. Syukur kalau Anda dapat profesor yang ideal, ya, dan dia punya waktu. Nah, itu mimpi itu. Ya. Mimpi kadang-kadang jadi kenyataan. So you can dream high, ya. Jadi dream high. Tapi saya yakin, ya, saya bisa menjadi testimoni, ya, Prof. Nur Hadi, Pak Ikhwan ini big names, yet they have time, ya. Mereka selalu punya waktu. Good. Ini juga terjadi pada saya waktu itu, ya, ketika mau memilih supervisor, ya, di Monash. Supervisor saya namanya Sue Blackburn. Teman-teman gini, gila lu tuh, katanya. Kamu mau kerja sama dia? Aduh, emang kenapa? Wih, dia tuh killer banget, katanya. Dia tuh very demanding, killer gitu. Oh iya toh. Tapi ya ternyata selama saya berkorespondensi itu kayaknya nice. Jadi akhirnya saya go on dengan dia. What's happening? Dia memang sangat demanding. Tetapi kalau kita sepakat, ya, bahwa saya harus dia begitu sangat disiplin, memang. Jadi begitu saya bisa mengikuti irama dia sangat helpful.
Jadi dia tuh udah gini, udah ngitung nih 4 tahun nih, kamu harus gini. Every 2 weeks we have to meet. Every 2 weeks. Whatever happen. Aduh. Jadi saya tiap 2 minggu tuh have to produce something. Entah itu saya baca apa, bacaan itu saya ringkas, saya ini apa ini manfaatnya untuk disertasi saya. Dan dia harus kirim, saya harus kirim dia 2 hari sebelum tanggal meeting. Waduh. Ya kadang-kadang nggak sempat nulis kan, cuman baca aja. Ya sudah, bacaan itu tak tulis, tak kirim. Tetapi yang terjadi, alhamdulillah, ketika disertasi ini diujikan, ya, waktu itu juga kita omong-omongan, ini pengujinya siapa gitu kan, kita boleh mengusulkan ya. Saya waktu itu karena saya menulis tentang gender politik di Indonesia, saya memilih salah satunya Catherine Robinson, ya, dosen di ANU. Dia bilang, jangan Catherine Robinson. Kenapa? Catherine Robinson ini sedang ada persoalan dengan Monash, karena dia pernah menulis disertasi, ada mahasiswa menulis disertasi di lokasi tempat dia, menggunakan pendekatan yang berbeda dan menghasilkan ya teman yang berbeda, ya, karena ini berbeda. Nah, Catherine ini pokoknya mahasiswa ini tidak lulus, padahal penguji yang lain menyatakan lulus, sampai dipanggilkan third party gitu ya, diuji lain seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Monash, dengan Catherine Robinson dan sebagainya, diuji. Dia menyatakan lulus, tapi Catherine tetap tidak mau. Lah dia bilang gini, Catherine memang has big names in this area, tetapi kalau dia nggak suka dengan pendekatanmu, she can be so mean, nasty. Dia bisa, ya ini kan masalah, kalau orang pendekatan berbeda, hasil berbeda itu kan lumrah. Tetapi it seems like she takes personally gitu loh. Jadi dia, oke, nggak usah. Akhirnya Catherine Robinson dihapus. Kemudian saya mengusulkan Greg Barton sama Greg Philly, ya, yang Islam di Indonesia. Greg Barton, ini lihat, supervisor saya itu demandingnya bagus, kira-kira. Dia hubungi Greg Barton, kamu mau nggak menguji disertasinya Sam Jatun, tapi harus dalam 2 bulan selesai. Greg Barton nggak mau, oke, nggak mau, nggak jadi. Nah, jadi gitu, ya, jadi dia hubungi Greg Philly oke, kemudian akhirnya yang satu dengan siapa yang di, aku kok jadi lupa, yang di UEA, Western Australia, sering kesini. Anyway, dengan ya, perempuan, yang dulu nulisnya dulu di pendidikan perempuan di Padang, Minang. Bukan. Ya, udah agak tua. Sekarang ya multicultural education the stuff. Anyway, in short, dengan supervisor yang demanding begitu, disertasi saya hanya dalam waktu 1 bulan sudah selesai dibaca. Ya, dan alhamdulillah tidak ada revisi yang berarti. So, sementara ada yang lain yang ya mungkin supervisornya tidak terlalu kar dan sebagainya, ada yang sudah 6 bulan dibaca external examiner, belum ada balikan dan sebagainya. Dan ini very stressing, ya, karena sistem di Australia ini bukan open defense, ya. Jadi kita submit dan we go home. Nah, pulang-pulang sudah diselamatkan sama teman-teman, katanya semua ya dokter, belum diuji. How do you feel? Itu sampai beban ya jangan-jangan udah nunggu sekian ini, tahu-tahu nanti nggak lulus, coba gimana? Jadi itu beban yang sangat berat, ya. Kalau sebetulnya enak di sini, ya, ujian lulus nggak lulus langsung tahu kan? Anda pulang itu ya pulang nangis atau pulang dengan gembira gitu ya. Nah ini pulang dari Australia itu pulang itu masih puyang gitu. Ya. Oke. Jadi pemilihan promotor itu harus Anda nanti pikirkan mau yang big names populer, ya, atau yang seperti apa. Ya. Kalau populer, atentif, helpful, wah itu Anda mendapatkan surga dunia. Ya.
Oke. Jadi ini relasi ini rumit ya, rumit karena ini 4 tahun, coba bayangkan 4 tahun untuk sesuatu yang penting bagi hidup kita ya. Dan yang lanjut juga, kalau Anda sudah dapat supervisor, yang supervisor itu sudah oke, itu kita nggak usah banyak tingkah lagi lah, jangan banyak tingkah lagi ya. Karena kita ini sebetulnya dalam posisi yang menginginkan ya. Jadi do not burn your bridge, jangan bakar jembatanmu, karena hubungan Anda dengan supervisor itu jembatan emas ya. Jembatan emas untuk karir, jembatan emas untuk ini. Karena bagaimanapun tuh profesor itu ya orang punya emosi ya. Misalnya sudah terjadi kesakitan selama dengan di sini, nanti tiba-tiba misalnya Pak Nur Ewan misalnya, nyebut contoh ya, nggak apa, Pak Nur Ewan jadi dirjen misalnya, Anda ini dia punya kuasa, ya kan? Ya mau nggak mau tuh dunia working on that way, toh? Ya, jadi don't burn your bridge gitu. Yang paling sulit itu sebetulnya tadi menyelesaikan disertasi itu bukan masalah soal otak saja, soal kemampuan. Kalau Anda sudah di sini itu udah mampulah ya secara akademik. Tetapi yang paling penting lagi persistent, passion, self discipline. Itu nggak ada yang meragukan. Anda itu sudah ini nggak ada yang meragukan. Tapi kematangan emosional ya, kematangan sosial, kematangan kultural itu yang perlu. Saya itu di ICS itu udah ada 2 yang sebetulnya dulu bintang ya. They were stars but they become fading stars. Karena apa? Nggak punya kepekaan atau kecerdasan emosional. Isunya itu kadang-kadang lah masalah sepele, masalah uang bantuan ke luar negeri 5 juta dan sebagainya gitu. Jadi masalah macam ini. Padahal ya kita sebenarnya sudah misalnya ada aturan mahasiswa tidak boleh double dipping ya, nggak boleh minta ke sini kemudian minta ke sini lagi untuk sesuatu yang sama. Misalnya saya minta ke prodi minta untuk pembelian laptop, kemudian ke sana minta pembelian laptop. Dua-duanya kasih. Lah, orang-orang ini kan they are talking each other toh. Jadi, Siti kamu beri dia apa saja. Dia minta ke saya ini nih, waste. Nah, ini namanya burn their own bridge. Akhirnya dari kami dia tidak baik ya. Dari sana juga tidak baik. Dia malu datang. Ini sudah gara-gara uang 5 juta. Nah, misalnya kayak gitu ya, so you have to be very strategic gitu ya. Self discipline, ini semua dokter itu biasanya sudah agak dewasa ya, untuk tidak mengatakan mungkin ya mature ya, mungkin sudah ada yang bekerja, adult and mature, mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah bekerja, yang ini ya, paling tidak Anda lebih tua dari yang S1 lah gitu. Jadi urusannya tuh banyak, ya. Kadang family, ya, kadang close family, kadang yang agak jauh lah, kadang kesehatan. So things can be happening in 4 years, ya. Ya. Saya tuh ada satu mahasiswa selama studi bimbingan saya tuh apa? Punya anak 2. Iya coba. Jadi kita gojek nih. Ini mungkin mengalihkan perhatian, dia sudah punya anak saja gitu ya. Ini nggak rampung-rampung juga kan? Mau marah gimana? Mungkin dia sama suaminya begitu kan? Tapi yo, piye yo? Ini kan kamu tuh dalam program doktor yang hanya ini kok yo piye? Jadi ya things happen gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya laki-laki bapak ibu adik-adik semua
menikah, punya anak dan sebagainya, ya dihitunglah misalnya. Ya, saya kira itu misalnya yang paling penting tentang relasi gitu ya antara supervisor dan ini. Jadi dalam kolaborasi menulis itu kami sampai punya checking ya, coba Mbak, yang tadi yang Jadi sampai ben jangan yang satu jangan sampai dirugikan dengan yang lain, karena kalau di UGM atau di ICRS mengikuti sistem di sana itu harus mencantumkan, ya. Maka sebelum mahasiswa bisa mengirim itu harus disetujui dulu, boleh ke bawah. Jadi ya ini harus promotor dan co-promotor itu setuju bahwa background atau kontekstualisasi tentang isunya itu sudah oke. Nah, kemudian problem statementnya, cara membuatnya sudah oke belum? Sudah. Study purpose dan research question-nya sudah oke belum? Oke. Understanding of purpose metodologinya sudah ini. Jadi membuat checklist supaya tidak boleh yang satu menyalahkan yang lain. Ya, misalnya mahasiswa, dosennya sulit banget ditemui, padahal kami harus segera submit misalnya. Kemudian juga ada yang lain, kadang-kadang saya juga bingung, mosok cah cilik yo, semua harus ada report, ada ini. Tapi ya kadang-kadang untuk bukti ketika terjadi dispute. Jadi supaya tidak salah-salahan, lempar-lemparan salah gitu. Jadi memang kadang-kadang bocah cilik ya, ada checklistnya, ini ada belum. Ya. Nah, saya sendiri sebetulnya tahun ini belum menghasilkan lagi doktor ya, masih dalam proses awal, jadi belum sampai pembimbingan dan publikasi. Ada beberapa yang sudah yang dulu saya bimbing, tapi cepat-cepat aja. Tak ingat-ingat ada Mbak Nina ya, mungkin yang dosen di sini Mbak Nina. Kemudian ada Fazlul, ada Mbak dosen di sini Bu Nia Korniati, ada dosen dari UIN Purwokerto itu yang punya 2 anak selama ini. Nah itu jadi mau tidak mau memang saya harus dicantumkan. Ya. Maka mau tidak mau ya serius lah gitu ya. Tidak seininya, karena itu juga resiko ya, kalau tiba-tiba disertasi ya nggak dibaca, kemudian karena waktu yang mepet asal tanda tangan itu juga resiko gitu. Jadi resiko kepada kedua belah pihak. Jadi in short, nurture your relationship with your promoters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penulisannya berhenti di pendahuluan. Tulisan pendahuluan saja. Ya, pendahuluan saja belum selesai sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan, saya mungkin dari sekian teman-teman, mungkin saya yang paling galau, karena saya dengar di adik tingkat saya di angkatan 19 ini, itu katanya sudah dapat PA di awal, sedangkan saya, khusus saya, yang lain nggak tahu, saya nggak mau ngurusin rumah tangganya orang. Itu angkatan 17 khusus saya itu belum dapat PA dari sampai sekarang. Jadi saya juga kegalauan saya berhenti di pendahuluan. Terima kasih. Mohon Bapak sebagai direktur Wakil kan? Kaprodinya ya, mohon pencerahan bagi kami yang tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga dengan Pak Wadir ya. Monggo. Saya mau tanya, sudah dapat promotor belum? Belum. Bukan tahun pertama kalau begitu, ya kan? Oh, graduate belum berarti? Sudah. Berarti sedang menulis proposal. Iya. Oke. Jadi memang kebetulan promotor itu baru
ditunjuk setelah ujian proposal. Kalau ujian proposalnya belum dilakukan, belum dapat promotor. Memang berbeda dengan sistemnya di UGM ya. Tapi sebenarnya PA itu masing-masing dapat sejak awal sebenarnya. Ya. Bisa ditanya ya. PA-nya Belum. 17 kayaknya kalau saya belum. Oh. mohon di Mungkin. counter lagi. Iya, tetapi sebenarnya kalau angka 17 itu sudah waktunya bukan PA, tapi promotor. Ya, Harus. Seharusnya. ya maka dikejar untuk dapat promotor. Ya. Oke, terima kasih. Kira begitu. Ya. Mungkin kaya bingung ngono kan diculne kaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya ingin tanyakan terkait masalah publikasi. Apakah publikasi jurnal yang dimaksud di sini adalah hasil dari disertasi kita atau artikel yang terkait dengan disertasi? Mengapa saya tanyakan demikian? Karena selama ini saya lihat terkesan adalah yang akan dipublikasikan di jurnal itu adalah abstraksi dari disertasi kita. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita publikasi disertasi itu sendiri sedangkan belum diuji secara tutup, belum dinyatakan layak. Sedangkan persyaratan publikasi itu diserahkan sebelum ujian itu sendiri, Nah, oleh karena itu mungkin ini khusus juga nanti ke Pak Wadir, mungkin diperjelas kepada kami apakah persyaratan publikasi jurnal internasional itu adalah harus hasil disertasinya atau hanya sekedar artikel yang terkait dengan itu. Ya, terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya apakah publikasi jurnal yang dimaksud hasil disertasi atau artikel yang terkait dengan disertasi? Ya. Ditujukan ke Ya, ke Ibu sama Semoga. Mungkin saya menjawab dari tempat perspektif kami ya. Jadi di ICRS itu mengikuti model yang di Monash juga, bahwa publikasi itu adalah dari disertasi. Ya, disertasi kan ada bab macam-macam itu, ada sebagian yang di situ. Nah, ketika kita ajukan di disertasi itu boleh dicantumkan bahwa bab ini bagian dari bab ini sudah terbit di ini. Dan itu menurut kami lebih bagus karena berarti bagian dari tulisan kita, riset kita itu sudah diakui, jadi uji publik. Jadi ketika saya dulu nulis doktor dulu, gitu juga alhamdulillah bisa nulis cukup banyak, dan itu membuat tadi examinernya itu nggak terlalu banyak bisa berkutik gitu, karena sudah dikunci-kunci gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang di UIN monggo mungkin Pak Nur Iwan yang punya, karena masing-masing universitas punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Terima kasih. Ya, kalau di UIN itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah itu adalah disertasi itu sendiri, tetapi tentu bukan disertasi itu. Jadi sekarang harus diolah kembali kan. Karena kalau disertasi itu summary-nya misalnya, itu kalau sudah dipublish research question-nya sama gitu, terus untuk apa disertasi? Karena belum dipertahankan. Jadi research question-nya pun tidak boleh persis seperti yang disertasi. Itu kalau tadi Bu atau misalnya chapter tertentu bisa diolah untuk menjadi artikel jurnal itu. Tetapi itu pun harus ada pengakuan nanti disertasinya. Ini penting, pengakuan ini bagian dari supaya tidak menjadi self plagiarism. Ya.
Kalau nggak ada pengakuan itu jadi self plagiarism. Jadi ketika dikatakan bab ini sudah pernah terbit di sini itu. Ya. Kalau nggak ada pengakuan itu self plagiarism dan itu jadi tidak disertasinya menjadi cacat. Tapi kalau ada pengakuan itu jadi boleh gitu ya. Nah, kali yang maksud saya yang tema yang terkait dengan disertasi, tapi bukan disertasi itu sendiri. Ini bisa dikembangkan sebenarnya dari makalah kompre. Itu sudah diujikan itu, ya kan? Dari ujikan dan dibaca dan sebagainya. Tapi ini pun nanti harus dikonsultasikan dengan promotor. Nggak bisa kemudian lepas begitu saja. Jadi tetap dikonsultasikan dengan promotor. Jadi bisa diolah dari makalah kompre itu dengan bimbingan promotor. Asalkan ini makalah komprenya ini nggak jauh dari tema disertasi ya, karena kan gitu. Jadi kalau temanya berbeda sekali ya jadi tidak bisa. Gitu. Ini sebenarnya masalah keahlian. Jadi ini sebenarnya mahasiswa ini adalah ahli dalam bidang apa. Gitu. Nah, kami terkait dengan itu perhatiannya begitu, bisa diambil dari disertasi tapi harus diolah dan kemudian nanti disertasinya itu harus ada. Tadi saya menyebut sebagai harus dirujuk ya, rujuk itu kemudian kalau itu bagian dari disertasi itu satu chapter misalnya sudah pengakuan di dalam kata pengantar itu bab ini bagian dari bab ini sudah diterbitkan dalam jurnal ini edisi sekian dan seperti itu untuk menghindari salah plagiarisme. Ya. Oleh karena itu yang di artikel di bab itu sendiri juga harus diolah kembali. Ya. Meskipun data-datanya sama tapi diolah kembali itu kalau kami begitu supaya tidak timbul salah plagiarisme. Bahwa itu diterbitkan sebelumnya bukan semuanya ya, karena pernah ada yang semuanya diterbitkan jadi buku, kemudian kita anggap kamu harus menulis ulang lagi karena belum dipertahankan sudah diterbitkan. Jadi baru ujian pendahuluan tertutup pun belum ada biaya bantuan dari pemerintah untuk penerbitan buku ya, dia daftar pakai itu sudah terbit. Kita bingung juga ini belum baru saja diujikan pendahuluan kok sudah terbit jadi buku. Akhirnya kita anggap dia gagal, dia harus mulai dari awal kembali. Saking semangat loh Pak. Bunuh diri, aduh.